Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Restu Wira. Ya, lanjutan yang kemarin lah ya, tentang kisah kelam Tanah Santet yang ditulis oleh Mas Restu Wira di Twitter. Jadi ini adalah bagian kedua dari cerita tersebut. Dan karena panjang, kemungkinan akan jadi 5 bagian. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. "Bu, bangun bu, itu suaranya adik," teriakku kepada ibu. Aku dan ibu langsung bergegas mencari Cismoyo, yang rupanya sudah berada di ruangan depan. Bersamaan dengan itu, Simbah Kakung dan Simbah Uti sudah terbangun. Namun ketika kami mendatangi Cismoyo, ada yang berbeda dari gerak-gerik Cismoyo saat itu. Tangannya mendekap di dada, sembari menundukkan kepalanya. Lalu, suaranya berubah menjadi sangat berat, seperti ada sosok yang sedang menguasai tubuhnya. Dan hal ini pun akhirnya dirasakan oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Keduanya benar-benar paham jika sesuatu yang merasuki tubuh Cismoyo adalah leluhurnya yang akan memberikan sebuah pesan. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh cucuku?" Suara itu yang terucap pertama kali dari mulut Cismoyo. Aku yang mendengarnya sempat tak percaya bahwa itu adalah suara Cismoyo. "Ada pesan apa?" tanya Simbah Kakung. "Keluarga ini bakal kena serangan." "Serangan apa?" "Kijing miring." Simbah Kakung dan Simbah Uti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Aku tidak mengerti mengapa keduanya seperti orang panik sewaktu mendengar kalimat kijing miring itu yang diucapkan oleh sosok yang merasuki tubuh Cismoyo. "Aku ora sanggup ngelawan manusia biadab itu." "Siapa yang bakal ngirim kijing miring itu?" Tiba-tiba Cismoyo mengangkat kepalanya ke hadapan Simbah Kakung dan Simbah Uti. Keduanya benar-benar tidak yakin jika sosok yang merasuki tubuh Cismoyo akan mengucapkan pelaku dalam pengiriman kijing miring kepada keluarga Simbah. "Wedhus ireng!" Bruk. Tubuh Cismoyo langsung terjatuh saat dirinya menyebutkan kalimat wedhus ireng kepada Simbah Kakung dan Simbah Uti. Namun saat dimana Cismoyo tidak sadarkan diri, hanya ibu yang membantu dan menolong Cismoyo. Sedangkan Simbah Kakung dan Simbah Uti keduanya tidak membantu ibu. "Bah, kijing miring itu apa?" tanyaku dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Simbah Kakung dan Simbah Uti menatap tajam ke arahku, seolah pertanyaanku adalah penambah beban pikiran mereka berdua. "Lalu kenapa sosok itu merasuki Cismoyo?" Aku masih terus melontarkan banyak pertanyaan. Bukan karena aku tidak sopan atau tidak memiliki adab, namun aku sendiri masih tidak mengerti mengapa keluargaku sendiri tidak merasa kerasan atau nyaman di setiap waktunya.
Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Aku sendiri berniat untuk menghentikan hal ini. Namun, bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku sendiri tidak mengerti secara rahasia yang ditutup-tutupi oleh simbahku sendiri. Berbeda hal dengan ibu, justru aku tidak mau ikut campur. Apakah kejadian ini juga ada kaitannya dengan kematian ayahku? Simbah Uti pun akhirnya mendekat. Kedua tangannya sudah bersiap-siap, entah ingin menamparku atau ingin melayangkan bogeman mentah ke arahku. Aku tahu Simbah akan marah jika aku tidak menjaga adab dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Namun kali ini aku melihat Simbah Uti mendekatiku dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Tak terasa air matanya terjatuh saat aku menanyakan hal itu kepada Simbah. "Duk, jangan tanya itu lagi ya. Kamu gak perlu tahu," ucap Simbah sambil memeluk tubuhku. "Kenapa, Mbah? Udah, kamu gak perlu tahu. Itu bukan ranah kamu." Pelukannya semakin erat, seperti ada bahasa tersirat yang benar-benar ingin disampaikan oleh Simbah Uti kepadaku. "Jaga adikmu. Dia akan jadi target." "Target apa, Mbah?" Simbah Uti melepaskan pelukanku. Dia mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. Tampaknya ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Simbah. Sampai-sampai dirinya melarangku untuk mengetahui apa maksud dari kejeng miring itu. Orang yang memiliki kemampuan secara turun-temurun dari leluhurnya. Dia adalah orang yang memiliki anugerah. Namun, ujian yang akan dihadapinya sangatlah besar. Jelas Simbah Uti. "Tapi Mbah, bukannya Cismoyo tidak terikat dengan Lambehan Gunung?" tanyaku. "Dia adalah satu-satunya trah atau keturunan kita yang akan menjaga Lambehan Gunung dari para dukun, termasuk Mas Paijo sendiri. Kita belum tahu apa motif dari Mas Paijo, sampai-sampai ia terus-menerus memaksa Simbah untuk menyerahkan Lambehan Gunung." Ibu langsung mendekat. Dia langsung menyuruhku untuk tidak berkata apapun lagi, karena memang pembahasan sedikit sangat rumit dan sulit. "Kamu tahu, sewaktu ibu mengandung adikmu, ada banyak kilatan cahaya yang melewati rumah ini dan meledak di Lambehan Gunung," tanya ibu kepadaku. "Kilatan cahaya? Memangnya itu apa, Bu?" "Itu adalah bentuk serangan. Desa ini menyebutnya sebagai santet. Jika kilatan cahaya yang menerangi gemerlap malam dan terhenti di suatu tempat, berarti tempat tersebut sedang mendapatkan serangan santet." Aku sekarang paham. Bisa dibilang apa yang menjadi ujian dari Cismoyo adalah berawal saat dirinya dilahirkan dan mengawali hidupnya di dunia baru. Jika saja memang Lambehan Gunung itu tidak pernah tercipta, Bapak pasti masih hidup. Jelas ibuku. "Bapak? Berarti Bapak meninggal karena..." "Ya, bapakmu meninggal karena serangan santet, Duk." Antara percaya dan tidak percaya, aku merasa jika apa yang baru saja dikatakan oleh ibu adalah hal yang tidak biasa. Semua orang yang meninggal karena mewarisi Lambehan Gunung, mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Jelas Simbah Uti. "Maksudnya apa, Mbah?" "Jika tidak wajahnya terkena serangan sewu lemut, mereka akan diambil kedua bola matanya secara paksa." Jelas Simbah Uti. Part kedua, sewu lemut dan dua bola mata. Simbah Uti mulai bangkit.
Dia membuka pintu rumah selebar-lebarnya. Tampaknya menghirup angin segar menjadikan tubuh Simba menjadi agak membaik. Lambehan gunung adalah berkah Tuhan. Tidak semua orang mampu menjaga dan merawat lambehan gunung. Namun, itu juga berlaku bagi orang yang terikat dengannya. Siapa yang terikat dengan lambehan gunung, maka ia harus siap mengitari beberapa resiko yang sangat sulit untuk dicegah. Padahal, lambehan gunung hanya lahan biasa, lahan yang dibuka untuk akses jalan dan lain sebagainya. Namun mengapa orang-orang yang berilmu hitam seperti dukun dan yang lain sebagainya selalu mencampuri urusan keluargaku untuk terus menciptakan ambisinya? Simbah Kakung yang tidak kuat dengan pembahasan tersebut akhirnya masuk ke dalam kamar. Mungkin tidak akan ada habisnya jika membahas lambehan gunung kepadaku yang belum paham sedikitpun akan dunia spiritual yang sangat mendalam. Namun, karena adikku sendiri yang dinobatkan menjadi penerus dari lambehan gunung, mungkin ada banyak cara untuk bisa menghentikan hal semacam ini. "Bu, aku mau tanya satu lagi," ucapku. "Kamu mau tanya apa?" tanya ibu. "Jika nantinya lambehan gunung jatuh kepada Mas Paijo, gimana nasibnya Cismoyo dan keluarga kita?" Ibu mulai memainkan jari-jarinya, seperti ada rasa gundah dan khawatir jika dirinya menjelaskan secara detail terkait akibat dan dampak yang akan terjadi jika tanah itu jatuh kepada Paijo. Ibarat sungai yang mengalir deras dan jernih, maka sungai itu akan cepat mengering dan menyebarkan kerusakan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Ikan-ikan akan mati, tumbuhan akan layu, air bersih akan langka, dan bebatuan akan menjadi tanah seutuhnya. Jadi, singkatnya, kita semua akan mati, kata ibu. Itu adalah perihal kecil. Kita semua sudah siap mati jika lambehan gunung jatuh kepada orang yang salah. Namun, yang paling berdampak adalah bagi seluruh warga yang ada di sekitaran sini. Mereka semua akan melihat rupa iblis yang menakutkan, yang mampu menjadikan kita semua terhisap akan energi negatifnya. Kita menyebutnya demit wedhus ireng. Demit wedhus ireng? Iya, salah satu demit yang penuh dengan keserakahan. Demit itu akan memberikan kesepakatan terkait apa yang diinginkan oleh tuannya. Penjelasan itu membuatku paham akan satu hal. Jika nantinya keluargaku akan menjadi target, berarti semua dukun akan terus menyerang keluargaku hingga keturunannya. Setelah kondisi Cismoyo sudah membaik, Simbah Uti pun menyuruh kita semua untuk tidur. Semua penerangan rumah dimatikan. Pintu, jendela, semuanya ditutup rapat. Malam itu Simbah Uti langsung berbisik-bisik kepada Simbah Kakung di dalam kamar. Aku sengaja ingin mencari tahu apa yang mereka bicarakan terkait penyerangan yang akan terjadi di saat Purnama mulai menampakkan dirinya. Apa tidak salah menjadikan Cismoyo untuk jadi wadah selanjutnya? Tanya Simbah Uti. Aku yakin kok Cismoyo bakal kuat ngadepin iki. Simbah Uti merasa bimbang dengan keputusan yang telah Simbah Kakung putuskan untuk menjadikan Cismoyo sebagai wadah selanjutnya.
Namun dirinya juga tidak bisa menolak jika pilihan itu adalah hal yang seharusnya benar-benar akan terjadi. Karena memang tidak ada pembahasan lain. Aku pun berencana untuk memasuki kamar. Namun, entah mengapa tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kilatan petir pun memberikan cahaya yang jelas tepat di hadapan gorden. Semakin petir itu menggelegar, semakin jelas bayangan yang terbentuk tepat di hadapan jendela rumahku. Aku menangkap sebuah gambaran yang terbentuk secara nyata. Di sana ada sosok bayangan hitam yang memiliki tanduk sembari membawa sesuatu yang berada di tangannya. "Bu, itu apa?" tanyaku sembari menunjuk ke kamar ibu. Aku langsung mengetuk pintu kamar ibu. Tidak lama kemudian, ibu keluar sembari menanyakan apa yang baru saja aku lihat. "Bu, ada orang lain di depan rumah." Ibuku langsung menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba saja sosok bayangan itu perlahan meninggalkan rumah. Ibu langsung mengetuk kamar Simbah Kakung dan Simbah Uti. Kami semua langsung panik saat itu. Pasalnya, kami mengira bahwa serangan itu telah usai. Akan tetapi, sesuatu yang baru saja datang merupakan apa yang baru saja kita obrolkan sebelumnya. Dia adalah sosok kiriman yang akan mengeksekusi keluarga kita satu persatu. Iblis dengan bentukan kepala kambing baru saja mendatangi kami tepat di mana hujan turun dengan derasnya. Bu, dia datang." Simbah Kakung dan Simbah Uti langsung keluar dari kamarnya. Mereka berdua langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Apa maksudnya?" "Demit itu datang di hadapan rumah." "Putri, kamu lihat sosok itu?" Aku hanya terdiam. Entah mengapa tubuhku benar-benar kaku. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Ternyata efeknya baru terasa ketika demit itu meninggalkan rumah. "Putri, jawab, Duk," kata ibu. "Sukma, cepat ambil air hangat di belakang," teriak Simbah Kakung. Astagfirullah, siapa yang ngirim demit itu di hadapan rumah? Ini sudah malam, jelas Simbah Uti. Tidak lama berselang ibu mendatangi Simbah sembari membawakan air hangat. "Ini, Bu." Aku dipaksa meminum air hangat dengan posisi mulut yang sangat kaku, tidak bisa digerakkan. "Mangap, Duk, mangap." Tapi tetap saja aku tidak bisa membuka mulut. Aku rasa mulutku terkunci saat itu. Pandanganku juga sudah kabur. Pendengaranku hilang sesaat. Dan apa yang terjadi denganku saat itu? "Duk, mangap. Putri, istighfar." Semuanya benar-benar risau dengan keadaanku saat itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain tenggorokanku ditekan hebat oleh Simbah Kakung, hingga mulutku akhirnya terbuka sedikit. "Lebokno banyune saiki," teriak Simbah Kakung. Ibu langsung memasukkan air itu ke dalam mulutku. Ajaibnya, aku langsung sadarkan diri dan berteriak seperti orang ketakutan. "Ibu! Ibu di sini, Nduk." Aku langsung memeluk ibuku. Ibu tahu jika aku merasakan ketakutan yang benar-benar hebat. Sampai-sampai sukmaku sulit untuk dikembalikan. "Sukma, besok pasang pagar gaib di rumah," jelas Simbah Kakung. "Ada apa, Pak?" "Ada yang gak beres ini." "Maksudnya apa, Pak?" "Demit itu sudah datang ke sini.
itu akhirnya minggu ini bakal ada yang mati. Keesokan harinya si Mbak Kakung dan si Mbak Uti langsung menanam beberapa katalis yang digunakan untuk menghindari serangan itu. Mereka berdua biasa menggunakan bambu kuning untuk memagari rumah. Di seluruh tempat yang berada di sekitaran terdapat 4 bagian yang dipasang bambu kuning di sekitaran rumah. 2 berada di bagian depan dan 2 lagi di bagian belakang. Wis tak pasang kabeh. Gak mungkin ada serangan lagi, jelas si Mbah Kakung. Kami semua memasang bambu kuning tersebut dengan keyakinan agar kami bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan melalui katalis atau perantara yang kali ini pilihannya adalah bambu kuning. Saat dimana mereka semua merasa tenang, justru aku yang merasa tidak tenang. Aku merasa serangan itu pasti akan kembali lagi. Kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan menyeramkan. Bah, kalau bambu kuningnya dilepas, apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Tanyaku. Si Mbak Kakung langsung menatap si Mbak Uti dan ibu. Mereka bertiga tidak percaya jika aku memberikan pertanyaan yang sangat mustahil untuk dipertanyakan lagi. Bambu kuning ini dipercaya sebagai menyerap energi dan pagar gaib dari segala serangan yang tidak kasat mata. Nenek moyang kita menggunakan ini untuk menghindari apapun jenis santet. Si Mbak Kakung menatap lahan lambehan gunung yang sudah terlihat mulai bermekaran bunganya di sana. Selama bambu kuning tidak dilepas, maka kita semua akan selamat dan terhindar dari serangan santet. Akan tetapi, jika bambu kuning ini dilepas dengan paksa, ya, kita semua akan mati. Si Mbak Kakung menatap lahan lambehan gunung yang menjadi perlindungan mereka. Ya, selama bambu kuning ini tidak dilepas, kita semua aman. Mbah, apakah tidak ada cara lain untuk lari dari serangan santet ini? Kenapa keluarga kita yang terkena imbasnya hanya karena ingin melindungi sebuah lahan? Putri, bapakmu dulu pernah bertanya hal seperti itu. Namun ia meninggal dunia saat ingin memasang kembali bambu kuning di 4 sudut rumah. Jadi ini adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Aku tidak mengerti mengapa ada orang sejahat itu melakukan ini semua demi mendapatkan lahan lambehan gunung. Sekarang kamu jaga adikmu. Leluhur kita mempercayakan lambehan gunung ini kepada Cismoyo, jelas si Mbah Kakung. Sembari berjalan ke arah rumah, aku masih menatap patok dari bambu kuning yang masih tertancap basah di beberapa tempat di sekitaran rumah kami. Jangan lupa, besok malam purnama, hati-hati. Siapa tahu serangannya sudah mulai terjadi. Ya, besok adalah malam purnama. Aku tak pernah berpikir bahwa semua keluargaku akan hilang satu persatu. Ibu, Cismoyo, si Mbak Kakung, dan si Mbak Uti. Mereka semua adalah harta yang paling berharga dibanding lambehan gunung. Aku mempercayakan mereka sampai-sampai aku sendiri tidak mengetahui apa yang harus aku perbuat untuk menyelesaikan ini semua. Malam harinya, si Mbah Uti mematikan seluruh penerangan yang ada di dalam rumah. Ia kemudian memantau seluruh keluarga yang berada di seluruh kamar. Alhamdulillah, sudah tidur semua.
Simba Uti pun kembali berjalan ke kamarnya. Namun, saat dirinya hendak menuju kamar, pandangannya langsung terarah kepada pintu kamar depannya yang sudah dipenuhi dengan banyak semut. Loh, semut dari mana ini? Ribuan semut hitam telah memenuhi pintu kamar. Terdengar secara jelas suara kesakitan dari dalam kamar. Mbah Kakung. Simba Uti pun segera berlari ke arah depan rumah. Ia berencana untuk mendobrak jendela kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju ke arah jendela, tiba-tiba sosok manusia berkepala kambing dengan tanduk yang sangat lebar dan tubuh yang dipenuhi dengan bulu berwarna hitam legam tengah mencabuti patok kepala bambu kuning. Simba Uti melangkah mundur. Ia tahu yang berada di hadapannya adalah sosok yang dibicarakan oleh Simba Kakung. Namun ternyata demit wedus ireng itu sudah mengetahui kedatangan Simba. Dia perlahan maju ke arah Simba Uti. "Ojo mrene!" Simba Uti langsung berlari masuk ke dalam rumah sembari berteriak ketakutan. Ia pun langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya agar demit wedus ireng itu tidak memasuki rumahnya. Simba pun langsung menggedor pintu kamar ibu dengan kencang. Saking kencangnya, ibu sampai terkejut dengan gedoran itu. Sukma, Sukma, keluar, tolong bapakmu." Ibu pun langsung keluar dan melihat Simba Uti dengan wajah yang begitu ketakutan. "Ono apa toh, Bu?" Wedus ireng iku udah datang ke rumah." Astagfirullah. Tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh sesuatu. Ibu dan Simba terkejut. "Bu, gimana ini? Tolong bapakmu. Aku mau ngambil kopi di belakang." Aku pun langsung menuju kamar Simba Kakung. Sedangkan Simba Uti dirinya langsung berlari menuju dapur untuk mengambil kopi hitam agar ditaburkan di hadapan pintu dalam rumahnya. Saat ibu menyaksikan pintu depan rumah Kakung, ia terkejut karena pintu itu sudah dipenuhi oleh ribuan semut hitam. Suara kesakitan dari Simba Kakung yang berada di dalam kamar semakin terjelas. Tolong aku gak kuat." Ibu memaksa kedua tangannya untuk membuka pintu Simba Kakung. Kedua tangannya dipaksa untuk terus membuka pintu kamarnya. Secara perlahan, semut-semut itu mulai berjalan ke arah tangan ibu dan kemudian masuk ke dalam baju. Perlahan demi perlahan semut itu mulai menggigiti seluruh bagian tubuh ibu. Leher, payudara, hingga bagian yang sangat vital, yaitu bagian kelamin ibu. Allahu Akbar. Brek. Pintu pun terbuka. Ibu langsung terjatuh karena tidak tahan dengan gigitan ribuan semut itu. Namun perlahan demi perlahan semut itu akhirnya keluar. Semut-semut itu kini berjalan ke Simba Kakung yang seluruh wajahnya sudah membengkak akibat digigiti ribuan semut. "Pak, Bapak, tolong aku, tolong." Wajah Simba Kakung sudah membengkak. Untungnya Simba Uti datang tepat waktu. Ia langsung menyiram wajah Simba Kakung dengan menggunakan air hangat yang dicampur oleh garam. Tiba-tiba air mata Simba Uti tak tahan lagi menetes melihat wajah Simba Kakung yang sudah tak berbekas itu. Wajahnya penuh dengan gigitan semut hingga sulit untuk dikenali. "Bapak!" teriak ibu sambil berlari ke arah Simba Kakung. Bersamaan dengan itu, aku dan Cismoyo terbangun.
Kami berdua benar-benar tidak sadar jika di dalam rumah sudah ada keributan yang sangat besar. Saat kami berdua menuju ke kamar Simba, aku dan Kismoyo langsung terkejut di saat melihat Simba Kakung sudah tidak berdaya lagi. Wajahnya sudah membengkak. Bersamaan dengan itu, banyak semut-semut yang berada di sekitaran kamar Simba Kakung. "Bajingan kamu!" teriak Simba Uti sambil memukuli semut-semut hitam. "Simba, ibu," ucapku dengan mulut yang sedikit bergetar. Aku perlahan berjalan ke arah Simba Kakung. Namun tangan Kismoyo menahan bajuku agar tidak menuju ke sana. "Mbak, itu apa?" Tiba-tiba ibu dan Simba Uti langsung terpengaruh oleh suara Kismoyo. Mereka berdua perlahan melihat dan mendekati Kismoyo. "Ada apa, Nak?" tanya ibu. Aku pun langsung menengok ke arah yang sama dengan apa yang dilihat oleh Kismoyo. Namun, saat aku melihat ke arah yang sama, tiba-tiba tubuhku langsung terdiam tak bergerak. "Bu, itu ada wedus ireng. Dia ada di sini." Berbeda dengan Kismoyo, dirinya langsung berjalan ke arah wedus ireng itu yang sudah ada di hadapan pintu. "Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah menaburkan kopi itu. Mana mungkin wedus ireng itu bisa masuk?" "Kismoyo, Putri, tahan Kismoyo." "Aku nggak bisa bergerak, Bu. Tubuhku nggak bisa bergerak." Aku menangis saat itu. Aku melihat dengan jelas Kismoyo kecil berjalan ke arah sosok wedus ireng itu. Ibu yang melihat itu langsung berlari ke arah Kismoyo, disusul oleh Mbah. Mereka berdua langsung membuka pintu dan berusaha untuk menyelamatkan Kismoyo. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Tepat di luaran rumah telah berdiri puluhan demit dengan beraneka macam bentuknya. Ada pocong, genderuwo, hingga para kerucu-kerucunya menyambut kedatangan Kismoyo. "Nak, pulang, jangan ke situ!" teriak Kismoyo. Teriak ibu maksudnya. Aku kesal karena tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku merasa menjadi sosok kakak yang sangat gagal karena telah membiarkan Kismoyo berada di tangan para demit. Saat dimana Kismoyo digandeng oleh sosok wedus ireng itu, tangan dari sosok wedus ireng itu mengarahkan ke arah kedua mata Kismoyo. Dengan mudah, sosok itu langsung mencabut kedua mata Kismoyo, hingga Kismoyo kecil berteriak kesakitan dan menangis sambil menjerit. Secara perlahan, kabut itu langsung menutupi mereka semua. Kismoyo pun jatuh di tanah sambil memegangi kedua matanya yang sudah diambil oleh sosok wedus ireng itu. Ibu dan Simba Uti pun langsung berlari ke arah Kismoyo. Sewaktu puluhan demit itu menghilang, aku yang masih berada di dalam rumah akhirnya terjatuh saat mereka semua menghilang. Tubuhku langsung lemas seketika. Kepalaku merasa seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Saat dimana ibu membawa Kismoyo untuk masuk ke dalam rumah, Simba Uti masih terdiam sambil memperhatikan satu bayangan manusia yang berdiri tepat di belakang pepohonan. Lalu lambat laun bayangan itu memudar dan menghilang begitu saja. "Aku sudah tahu siapa pelakunya," ucap Simba Uti. Dapatkah Simba Uti menemukan pelaku dari penyerangan santet itu? Dan siapakah orang yang dimaksud oleh Simba Uti? Baik, itulah
part kedua dari kisah kelam Tanah Santet yang ditulis oleh Mas Restu Wira. Dan seperti yang saya bilang kemarin, karena ini panjang ya, jadi akan saya bagi menjadi 5 atau 4 bagian. Bagi yang menunggu tolong harap bersabar. Jadi nantinya akan saya selingi dengan cerita-cerita pendek ya, biar nggak bosan juga. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan maksudnya selamat siang dan selamat beristirahat.